ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang suatu hari yang kita semua akan bertemu dengan hari tersebut, yaitu Yaumul Hisab. Hari di mana Allah menghisab manusia. Kalau bahasa kita artinya mengaudit, ya. Dicek, dilihat mana kebaikan, mana keburukan, untuk diklasifikasikan, untuk selanjutnya kemudian diletakkan pada timbangan, mana yang ditimbangan kebaikan dan mana yang ditimbangan keburukan. Karenanya di antara nama-nama hari kiamat adalah Yaumul Hisab. Dan datang dalam beberapa ayat di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Hada ma tu'aduna li yaumil hisab." Inilah kenikmatan yang Allah janjikan kepada kalian, yang kalian dijanjikan di yaumil hisab, pada hari perhitungan. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab." Kata Nabi Musa alaihissalam, aku berlindung kepada Rabbku dan juga kepada Rabb kalian dari seluruh orang yang sombong yang tidak beriman kepada yaumil hisab, tidak beriman kepada hari perhitungan. Kita di zaman yang sangat membutuhkan untuk mengingat-ingat tentang Yaumul Hisab. Seorang yang sering ingat tentang Yaumul Hisab, maka kehidupannya akan terarah, lisannya akan terkendali, matanya akan terkendali, demikian juga pendengarannya, dan segala perbuatannya akan terkendali. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya semuanya akan dihisab. Kita sering terjerumus dalam kemaksiatan, dalam pelanggaran, tidak lain karena kita lupa dengan Yaumul Hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Sungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, bagi mereka adab yang pedih, bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa dengan Yaumul Hisab, dengan hari perhitungan. Terlebih lagi kita sekarang hidup di zaman yang maksiat tersebar di mana-mana. Kita bergaul dengan medsos, yang medsos adalah sumber malapetaka yang mendatangkan banyak hisab bagi kita. Saya sering sampaikan, semakin banyak akun yang kita buka, semakin membuka celah untuk kita dihisab. Semakin banyak pertemanan, semakin membuka celah untuk kita dihisab. Maka seorang waspada dalam kehidupan ini, waspada tentang apa yang dia lihat, apa yang dengar, apa yang dia bicarakan, karena semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hisab sebagaimana saya katakan artinya adalah perhitungan, intinya adalah mengaudit. Allah Subhanahu wa taala mengaudit amal para hamba. Setelah para hamba dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian mereka dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi di mana matahari jarak 1 mil, mereka kepanasan, keringatan bercucuran, sehingga akhirnya mereka datang kepada para nabi, ya, untuk memberi syafaat agar Allah segera datang untuk memulai persidangan, yang itu merupakan rangkaian dari Yaumul Hisab. Akhirnya, ya, secara singkat, akhirnya Nabi Muhammad SAW yang memberi syafaat. Setelah Rasulullah SAW sujud lama di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang baru Nabi diajarkan ketika itu sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi belum bisa memuji Allah selama hidupnya dengan pujian-pujian tersebut. Fayuftahu alayya min mahamid. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibukakan bagiku pujian-pujian kepada Allah, la uhsinuha al-an, yang aku belum bisa memuji Allah dengan pujian tersebut sekarang ini. Setelah Nabi memuji Allah dengan lama, maka Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'tah washfa' tushaffa." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu,
Kemudian wasal tu'tah, mintalah kau akan dikabulkan, wasfa'tu syafa' dan beri syafaat dan kau akan diizinkan untuk memberi syafaat. Syafaat tersebut disebut dengan syafaat al-kubra atau syafaat al-uzma. Syafaat yang di mana tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukan syafaat tersebut kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsi syafaat tersebut? Fungsi syafaat tersebut meminta agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Maka datanglah Allah Subhanahu wa taala, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka datanglah Allah di hari yang sangat dahsyat tersebut. Hari yang qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Hari di mana seluruh al-awwalin, seluruh manusia, wal akhirin, dari yang pertama sampai yang terakhir, seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar tersebut. Kemudian Allah pun datang memulai persidangan. Dan persidangan tersebut adalah rangkaian dari Yaumul Hisab. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya yang dihisab diantaranya adalah seluruh amal saleh, ya, seluruh amal, baik amal saleh maupun amal tidak saleh, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain amal saleh, amal perbuatan baik yang saleh maupun tidak saleh, kemudian dihisab juga diantaranya secara spesifik adalah kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang amal perbuatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun." Demi Rabbmu, sungguh kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya. Lanas'alannahum ajma'in. Sungguh kami akan bertanya kepada mereka seluruhnya amma kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, amal perbuatan yang kita lakukan. Di antaranya amal tersebut, misalnya Allah akan meminta atau bertanya kepada orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun." Maka pada hari tersebut Allah memanggil mereka dan Allah bertanya, "Mana sekutu-sekutu yang kalian ambil menjadi sekutu-sekutuku, yang kalian persangkakan adalah sekutu-sekutuku?" Maka Allah bertanya tentang kesyirikan yang dilakukan. Allah juga bertanya, "Aina ma kuntum ta'budun?" Mana yang kalian sembah dahulu? Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Hal yansurunakum aw yantasirun? Apakah mereka bisa menolong kalian saat ini? Ataukah mereka bisa nolong diri mereka sendiri? Jadi semuanya akan ditanya, bahkan kemaksiatan, kesyirikan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang datang, jadi yang ditanya seluruh amal perbuatan, tetapi ada nas-nas secara khusus yang menunjukkan amal-amal tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kesyirikan, di antaranya al-ahdu. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang perjanjian al-ahdu, "Innal ahda kana mas'ula." Kata Allah, wa aufu bil ahdi, tunaikanlah janji kalian, innal ahda kana mas'ula, sungguhnya perjanjian itu akan dimintai pertanggungjawaban. Hati-hati kalau kita membuat perjanjian sama orang, catat, karena setiap perjanjian akan ditanya dan telah datang nas secara khusus yang menunjukkan bahwasanya perjanjian akan ditanya. Jangan meremehkan antara hubungan kita dengan manusia. Justru hal yang membuat kita binasa atau banyak orang binasa pada hari kiamat adalah masalah muamalah dengan orang lain. Saya sering sampaikan bahwasanya kalau dosa kita terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, asalnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi kalau dosa kita terkait dengan orang lain, asalnya orang tersebut akan nuntut kita pada hari kiamat. Jangan berharap dia memaafkan kita pada hari kiamat kelak. Jangankan orang lain, sementara seorang ibu akan menuntut anaknya, seorang anak akan menuntut ayahnya, kakak akan menuntut adiknya. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Jika telah ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dia akan lari dari ayahnya dan ibunya, dia tinggalkan, tidak mau dekat dengan mereka. Wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur meninggalkan istrinya dan anak-anaknya. Ini adalah orang-orang yang paling dekat dengan dia, yang paling
diharapkan kedekatannya, justru pada hari kiamat dia kabur dari mereka ini, kabur dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari istrinya, dari saudaranya. Sebagian ahli tafsir mengatakan kenapa? Karena dia takut dituntut. Dia takut dituntut. Maka di antara yang akan Allah tanya adalah muamalah kita dengan manusia. Wa aufu bil ahdi, kata Allah, tunaikan janji. Al muslimuna ala syurutihim. Kalau kalian sudah bikin perjanjian dan kalian setelah sepakati muamalah, maka turuti atau ikuti. Kenapa? Innal ahda kana mas'ula, karena perjanjian akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati tentang muamalah dengan orang lain. Hati-hati. Hati-hati. Sama ketika dia juga berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, maka janji tersebut Allah akan tanyakan juga. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau qad kanu ahadullaha min qabl la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula." Sungguh mereka sebelumnya telah berjanji ketika dalam peperangan mereka tidak akan kabur, dan ketahuilah bahwasanya janji mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada kita punya janji sama Allah, mungkin antara kita dengan Allah tidak ada yang tahu, kita catat. Ingat bahwasanya janji tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji kita dengan orang lain juga kita catat. Jangan menggampangkan. Karena hisab nanti detail. Ya, tidak global, detail. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, dia akan lihat hasilnya. Siapa yang melakukan keburukan sebesar zarrah, dia akan melihat hasil. Detail berarti. Dihisab detail, ditimbang juga detail. Wa nadha'ul mawazinal qista li yaumil qiyamah fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kanat mithla habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami letakkan timbangan pada hari kiamat kelak, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi, meskipun yang dilakukan oleh seseorang amal perbuatan baik atau buruk, meskipun hanya sebesar biji sawi, akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya seorang waspada ketika dia sudah membuat perjanjian, dia catat sekecil apapun, jangan diremehkan, jangan ini gampang, jangan gampang-gampangi ya. Karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian di antara amal, saya ulangi lagi, seluruh amal akan dihisab, tapi ada nas-nas khusus yang menunjukkan model-model amal yang akan ditanya. Di antaranya adalah amal penglihatan, pendengaran ya, dan juga amalan hati. Ini akan dihisab secara khusus. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm." Jangan engkau mengikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Jangan ikut-ikutan. Kalau enggak ngerti udah diam. Enggak usah ikut-ikutan. Kenapa? Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang sangat mengerikan ya. Pendengaran, kita mendengar banyak. Kalau kita tidak waspada, kita liar dalam mendengar ini, mendengar gibah, mendengar namimah, kita liar. Karena maksiat itu ada nikmatnya. Dengar gibah nikmat, dengar cerita orang bertengkar atau namimah nikmat ya. Kita tahu itu namimah tapi kita senang ikut ini. Kita itu gibah tapi kita senang ikut mendengar. Ya. Karena ada kelezatan dalam kemaksiatan. Kalau kita tidak sadar bahwasanya pendengaran kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, maka kita akan liar mendengar. Penglihatan, ini musibah besar zaman sekarang, penglihatan. Setiap hari kita bermaksiat melihat wanita terbuka auratnya. Siapa yang buka Facebook? Siapa yang buka YouTube? Apalagi gratisan. Ya. Saya YouTube premium ya. Alhamdulillah. Menyelamatkan sedikit. Yang gratisan pasti mau tidak mau melihat aurat wanita terbuka, pasti. Ya. Pengalaman ketika saya masih YouTube gratisan ya. Kemudian kadang kita putar ceramah syekh, tiba-tiba ada iklan gratis numpang lewat ya. Penghibur memang. Menghibur maksiat ya. Waliyadzubillah ya. Jadi begitu. Saking seringnya kita bermaksiat, pandangan tidak kita jaga,
sering saya sampaikan, sampai kita melihat aurat wanita terbuka kita tidak istighfar. Saking itu sudah hal yang biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beristighfar dari pandangan yang tidak benar. Allah mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang beriman untuk tundukkan pandangan mereka. Bukan cuma laki-laki, wanita juga. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakanlah kepada para wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Lelaki hukum asalnya melihat wanita hukumnya haram, tidak boleh. Hasrat enggak hasrat tidak boleh. Pendapat yang kuat seperti itu kecuali ada keperluan. Wanita hukum asalnya melihat lelaki boleh kecuali dia berhasrat. Dia lihat terpesona, lihat ini tampan, sudah harus tundukkan. Siapapun yang dia lihat. Siapapun yang lihat, kalau dia tertarik maka wajib dia menundukkan pandangan. Kalau tidak, pandangan lihat ini akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang beriman. Di antaranya bertobat dari pandangan yang liar. Syekh Utsaimin mengatakan ini dalil bahwasanya memandang yang haram adalah dosa, makanya Allah suruh bertobat. Namun ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu seringnya tiap hari kita melihat hal-hal yang haram, kita saja melihat yang haram kita tidak istighfar. Seakan-akan bukan dosa, seakan-akan suatu hal yang biasa. Ini contoh bahwasanya pandangan, ya, pandangan itu akan diminta pertanggungjawaban. Allah sebut secara khusus, "Inna sam'a wal basar." Pandangan akan dimintai pertanggungjawaban secara khusus. Maka seorang hati-hati dalam memandang. Jangan liar pandangannya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui pengkhianatan lirikan pandangan mata. Di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah." Mereka di antaranya ditafsirkan yastahyuna minan nas wa la yastahyuna minallah. Mereka tidak malu kepada Allah tapi malu kepada manusia. Di antaranya seorang duduk, tafsiran sebagian sahabat, seorang duduk kemudian bertemu dengan temannya, tahu-tahu ada seorang wanita dari keluarga teman tersebut lewat, kemudian dia lirik tanpa diketahui oleh temannya tersebut. Ini di antara khainatul a'yun, di antara pengkhianatan lirikan mata. Itu pun dia lihat, jadi dia tidak istighfar. Katanya alhamdulillah. Oh, ternyata cantik ya, alhamdulillah. Bukannya astaghfirullah tapi apa? Alhamdulillah. Jadi ini contoh ikhwan, kita akan, kalau kita tidak hati-hati kita akan binasa pada hari kiamat. Antum tiap hari lah lihat berapa aurat terbuka tiap hari pengguna medsos. Ya. Jadi waspada. Kemudian wal fuad, di antara yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus adalah hati. Hati ini tidak boleh kita liar juga dalam berfikir, dalam menghayal, jangan ya. Hati ini harus kita cek. Kalau ada khawatir lintasan-lintasan yang buruk, segera kita berlindung. Dalam hati ini banyak amal yang bisa kita lakukan. Bisa husnudzon kepada Allah, bisa tawakal, bisa bersabar. Ini semua akan dihisab, termasuk maksiat-maksiat hati seperti sombong, merendahkan orang lain, ya, hasad, riya, ya, beramal karena ingin dipuji. Meskipun kita menampilkan di hadapan orang seakan-akan kita ikhlas, meskipun riya kita sembunyikan di lelung hati yang paling dalam, Allah akan tahu. Allah akan tahu. Oleh karena seorang waspada dengan hatinya. Ujub, sekali-sekali cek hatinya. Saya sedang ujub atau tidak. Dan subhanallah, kita tuh punya sinyal dalam hati. Makanya Allah mengatakan, "Wala uqsimu bin nafsil lawwamah." Dan aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Ya, jiwa yang mencela itu jiwa yang menegur kalau ada maksiat, ada sinyal. Melihat yang haram ada sinyal, mendengar yang haram ada sinyal. Kita ujub, kita riya, kalau kita mau cek kita tahu sebenarnya ada sinyal, ini saya sedang riya, ini saya sedang ujub. Segera kita perbaiki, jangan biarkan hati ini ya bertindak atau berfikir tanpa kita kontrol. Ini ikhwan, secara umum seluruh amalan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ini di antara amalan-amalan yang datang secara spesifik akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala selain amalan adalah nikmat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini akan dihisab oleh Allah secara khusus. "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Banyak nikmat, setiap nikmat ada tanggung jawabnya.
Setiap nikmat ada tanggung jawabnya. Kalau kita tidak syukuri maka ada hisabnya pada hari kiamat kelak. Dalam satu hadis Rasulullah SAW memperinci nikmat-nikmat apa yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, "Lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'." Dalam sebagian riwayat an khams. Kata Nabi SAW, tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak sampai ditanya tentang 4 perkara. Dalam sebagian riwayat dalam 5 perkara, ditanya 5 perkara dan semuanya terkait dengan nikmat. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umurnya, kemana dia habiskan. Kita akan ditanya umur kita. Kemudian secara lebih spesifik, umur yang spesifik, masa muda. Wa an syababihi fima ablah. Masa mudanya kemana dia habiskan. Kemudian tentang hartanya, wa malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana didapatkan, kemana dia habiskan. An ilmihi wa madza amila fima alim. Allah akan bertanya tentang ilmunya, sudah apa dari ilmunya yang sudah dia amalkan. Ini diantara nikmat yang akan Allah tanya secara khusus. Tadi diantaranya umur, diantaranya masa muda, diantaranya hartanya, ya, hartanya dari mana didapatkan, kemana dia habiskan. Kemudian yang keempat adalah tentang ilmunya, amal apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Ini pertanyaan yang kita semua akan ditanya. Di antaranya umur kita. Sekarang coba lihat diri kita. Sudah berapa banyak waktu kita yang kita buang? Dan setiap waktu tersebut akan ditanya oleh Allah karena waktu adalah nikmat. Rasulullah yang mengatakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. 2 kenikmatan yang banyak orang tertipu atau rugi. Maghbun maksudnya rugi. 2 kenikmatan yang Allah rugi dalam 2 kenikmatan, yang orang banyak rugi dalam 2 kenikmatan tersebut. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Terpedaya, rugi. Kenapa tidak dia manfaatkan 2 nikmat tersebut? Padahal 2 nikmat tersebut akan ditanya, karena dia termasuk nikmat. Semua nikmat akan ditanya. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian akan ditanya tentang kenikmatan yang kalian rasakan. Kesehatan nikmat. Selama kau sehat, apa yang kau lakukan? Tiap hari olahraga, tiap hari mungkin masuk fitness, sudah badannya kuat, subuh tidur ya. Kesehatannya bukan untuk akhirat, untuk duniawi semata. Waktu luang, ini yang musibah sekarang ini, waktu luang. Waktu luang tidak digunakan untuk kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan, banyak orang yang merugi dalam waktu luang. Kenapa merugi? Ya, saya sering sampaikan bahwasanya merugi itu, kita dikatakan rugi dalam dunia ada 2 contoh, terutama dalam perdagangan. Dikatakan rugi kapan? Ketika misalnya ada orang jual suatu barang tersebut murah, tapi kita rugi karena kita beli dengan harga yang mahal, padahal barangnya murah. Contoh, ada satu barang nilainya 1 juta, kita bayar 100 juta. Rugi atau tidak? Rugi. Barang murah kok kita bayar dengan harga mahal. Ini kerugian model pertama. Kerugian kedua terbalik. Barang mahal dijual murah, tapi kita cuma beli sedikit atau kita tidak beli. Ada barang bernilai 100 juta, diobral dengan harga 1 juta, ternyata kita nggak beli. Ini juga rugi. Ini goblok seperti ini. Kita punya uang, kita punya modal, kita nggak beli, padahal barang mahal harganya. Nah, kita dalam memanfaatkan waktu atau membuang-buang waktu kita rugi pada model yang kedua ini. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menyebutkan tentang waktu, tentang umur. Dia mengatakan ini adalah ra'sul mal. Ini adalah modal seorang hamba untuk meraih kebaikan yang banyak pada hari kiamat kelak. Saya contohkan seperti salat 2 rakaat sebelum subuh. Kita kerjakan 2 rakaat sebelum subuh berapa menit sih? Mungkin kalau kita 3 menit, 4 menit. Kalau ibu-ibu mungkin 1,5 menit ya. Allah alam, 1 menit, 1,5 menit ya. Tapi intinya waktu singkat, 2 menit, 1,5 menit. Dan memang asalnya sholat 2 rakaat sebelum subuh disunahkan dikerjakan dengan ringan, bukan lama-lamaan ya. Orang yang sholat subuh, qobliyah subuh lama-lama itu menyelisih sunnah. Sunnahnya dikerjakan dengan cepat, artinya 2 menit lah. Tetapi apa hasil dari 2 menit ini? Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik pada dunia dan seisinya. 2 menit
menghasilkan kenikmatan yang akan dirasakan oleh seorang hamba pada hari kiamat kelak lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada seluruh isi dunia ini. Makanya kita ini benar-benar merugi. Yang Nabi mengatakan maghbunun, seorang merugi. Kenapa? Waktu luang dia buang-buang, dia tidak gunakan untuk investasi yang baik. Maka ini nikmat akan ditanya oleh Allah, kemana kau habiskan umurmu? Umur adalah kumpulan dari waktu, sebagaimana perkataan Hasan al-Basri, ya bani Adam innama anta ayyam, wahai anak Adam sungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Umur itu apa sih? Umur itu kumpulan tahun, tahun kumpulan bulan, bulan kumpulan hari-hari, hari-hari kumpulan jam, jam kumpulan menit, menit kumpulan detik. Setiap detik yang kita lewati adalah bagian dari umur kita. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'duk, kata Hasan al-Basri, jika telah pergi sebagian hari darimu, berarti telah pergi sebagian dari dirimu. Wa idza dhahaba ba'dhuka, jika telah pergi sebagian dari dirimu, yushik an yadhhab kulluk, maka hampir-hampir seluruhmu juga akan pergi, akan meninggal dunia. Berkurang umurmu sedikit demi sedikit. Maka saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada ikhwan dan akhwat, ibu-ibu terutama, yang kalau bapak sibuk di luar, ibu bukan di rumah ya, jadi waktu luangnya banyak ya. Waspada. Waspada, karena setiap waktu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak manfaatkan, maka kita akan merugi. Jangan biarkan ada waktu kita terlewat tanpa ada manfaat. Berusaha setiap waktu kita lewat bermanfaat. Dan kaidah menyatakan sebagaimana dikatakan al-waqtu kas-saif illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak tebas pedang tersebut akan menebasmu. Waktu kalau illam yusghilka bil khair yusghilka bisyarr. Waktu itu kalau kau tidak gunakan untuk kebaikan, maka dia akan menyibukkan engkau dengan keburukan. Waspada. Maka saya ingatkan untuk saya pribadi, jangan sampai ada waktu yang terbuang. Alhamdulillah, waktu bisa kita manfaatkan, bisa baca Quran. Kalau enggak baca Quran, kita bisa berzikir. Kalau kita enggak berzikir, kita bisa telepon orang tua. Kalau enggak bisa telepon, kita bisa ngobrol sama suami, cari pahala semuanya. Kalau enggak, telepon anak ya. Kalau enggak, kita baca buku. Kalau ngantuk ya kita istirahat, niatkan untuk kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, kita telepon teman-teman lama dengan niat menyenangkan hati mereka. Enggak ada waktu terbuang. Jangan seorang muslim bengong. Ini semua dihisap nanti. Bengongmu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bengongmu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bengong. Itu modal dasarmu, cari pahala sebanyak-banyaknya. Ya. Jadi mulai sekarang kita harus memanage waktu kita. Kalau Anda tidak memanage waktu Anda akan merugi. Karena nikmat waktu, nikmat umur akan ditanyakan. Lebih-lebih lagi secara spesifik umur yang sangat potensi adalah umur masa muda. Makanya datang penyebutan masa muda secara khusus, padahal dia bagian daripada umur. An umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan masa mudanya kemudian dihabiskan. Kita semua masih muda alhamdulillah. Masih umur di bawah 50 masih muda ya. Kalau sudah ada 50 ya itu setengah muda ya. Sudah tua berarti ya. Sudah di atas 60 sudah siap. Siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini waktu yang lebih spesifik lagi masa muda. Ibu-ibu masih banyak yang muda. Ingat di masa-masa seger, masa-masa kuat, kita bisa sholat sunnah, kita bisa puasa sunnah, kita masih bisa beraktivitas, kita bisa datang berbakti sama orang tua, seorang istri bisa melayani suaminya, masih kuat. Ini waktu spesial, waktu potensi bagi para pemuda, kita masih muda. Ini akan ditanya lagi secara spesifik. Kemana dihabiskan? Maka waspada ya. Kemudian ditanya tentang harta, dari mana kau dapatkan, kemana kau habiskan. Ini pertanyaan juga sangat berat. Dari mana kau dapatkan? Insya Allah kita cari harta, insya Allah harta yang halal. Insya Allah teman-teman sudah ngaji, ngerti mana yang haram, mana yang halal. Yang haram tinggalkan ya. Jadi pertanyaan, kemana kau habiskan? Wa fima anfaqah, kemana dia habiskan harta tersebut? Mulai sekarang, setiap kita mau belanja, kita tanya, ini belanja penting enggak? Kalau saya ditanya, siap jawab atau tidak? Bapak mulai latih istri. Kalau istri minta ini, minta beli anu, bilang, kamu siap enggak dihisap oleh Allah? Kalau hisap, berarti siap beli, cuma uang saya belum siap.
Tapi pokoknya setiap pokoknya tanya, Abi pingin beli sepatu baru, Abi ingin beli, siap dihisap enggak? Siap, siap. Repot kalau gitu. Kamu siap, saya enggak siap. Jadi di antara makna zuhud, ya, tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat, namanya zuhud. Pokoknya kalau itu bermanfaat untuk akhiratmu, beli meskipun semahal apapun, enggak ada masalah. Ada sebagian teman beli mobil Alphard. Dia sudah mobil Alphard, dia beli lagi baru. Ini buat apa? Ustaz, kalau Syekh datang saya pakai mobil ini. Ya udah, mudah-mudahan bisa dijawab hisab nanti pada hari kiamat. Ya. Kalau cuma itu alasan doang, itu lain cerita lagi. Syekhnya datang cuma sekali-sekali. Tapi intinya pokoknya kalau ada dalilnya untuk akhiratmu, lakukan, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ada sebagian teman bikin rumah. Bikin rumah terus apa? Bikin kolam renang. Buat apa bikin kolam renang? Yang perlu kolam renang. Iya, buat apa? Buat ponakan saya banyak, puluhan. Kalau mereka ke sini mereka berenang. Oke, sip. Yang penting bisa jawab di akhirat. Bukan tuh gaya-gayaan loh ya. Sekalian Ustaz ya, sekalian repot. Intinya ikhwan, akhwat, kita kalaupun punya uang jangan terlalu boros, jangan beli macam-macam. Kalau enggak ada manfaat sudah enggak usah lah. Jangan terlalu beli barang yang terlalu mahal-mahal. Beli barang-barang mahal, hisapnya panjang. Perlu atau enggak? Kalau perlu beli enggak apa-apa. Antum beli mobil mahal, besar, mewah, miliaran, enggak apa. Kalau yang perlu enggak ada masalah. Saya sering safar, tiap pekan safar. Kalau mobil biasa enggak cocok, ya sudah silakan. Yang penting kamu bisa jawab kalau Allah tanya pada hari kiamat kelak. Maka jangan terpedaya dengan gaya hidup yang hedonis. Gaya hidup keren-keren itu enggak perlu. Ya. Secukupnya. Kalau ini baik beli, kalau enggak usah, akan ditanya oleh Allah. Hati-hati ibu-ibu nih, ibu ya. Yang langganan Instagram tas-tas baru, ya, kemudian sepatu baru, kadang-kadang duduk setengah jam ngeliat apa? Tas-tas baru, cantik ya, cantik karena di Instagram yang pakai artis. Kalau ibu yang pakai belum tentu cantik. Suaminya juga gelisah, lihat cuma itu coba. Makanya bapak kalau ibu sudah mulai minta ini minta anu, ya dinasehati. Jangan biarkan mereka bergaul sama orang kaya, suruh bergaul sama orang miskin, biar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini azan ya. Sebentar.
Ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara kelihatannya sepele tapi tidak sepele, karena semua nikmat yang kita rasakan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang kita makan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada asar yang menarik yang itu cukup menakutkan saya ya. Ini fikihnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Suatu hari kalau tidak salah sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma datang membawa daging ya. Kalau saya tidak salah ingat asarnya seperti itu. Maka Umar bertanya, ini apa? Ini daging buat siapa? Buat istriku. Kemudian Umar menegur, afa kullama ishtahaita ishtarait? Apakah setiap kau ingin sesuatu lantas kau langsung beli? Setiap ingin sesuatu harus beli, harus beli, harus beli. Maka Umar mengingatkan tentang bagaimana orang-orang kafir yang Allah azab mereka, yang Allah mengatakan, adhabatum tayyibatikum fil hayatid dunya wastamta'tum biha. Hari kiamat kala orang-orang kafir tidak mendapatkan kenikmatan sama sekali. Kenapa? Karena kenikmatan sudah mereka dapatkan di dunia, sehingga mereka tidak dapat di akhirat. Sehingga fikih Umar memahami radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang berlezat-lezat dengan kenikmatan dunia mengurangi kelezatannya di akhirat. Ini fikih beliau ya. Mungkin ada yang tidak setuju. Saya bilang terserah, tapi waspada. Artinya hati-hati ya. Kita bukannya tidak boleh bersenang-senang menikmati kenikmatan dari Allah. Jangan berlebih-lebihan, itu maksudnya. Jangan berlebih-lebihan. Kalau kita rasa enggak perlu, enggak usah. Karena sikap berlebih-lebihan tadi mengantarkan kita menjadi hati kita enggak bisa kita kontrol ya. Kalau seorang memakai barang bagus, mahal, dia enggak bisa kontrol, dia pasti ingin pamer, dia ingin tunjukin. Jangan bilang saya pakai barang mewah tapi saya zuhud, omong kosong. Susah. Makanya Nabi SAW dulu mengatakan bahwasanya al-khuyala li ahlil ibil wal khail. Kesombongan itu ada pada pemilik kuda dan pemilik onta. Orang punya kuda hebat, ada kesombongan dalam dirinya. Nabi bilang akan ada kesombongan. Orang punya unta yang bagus, akan ada kesombongan. Tapi as-sakinah, ketenangan, al-waqar, ya, kemudian tawadhu pada ahlil ghanam, ya, ada pada pemilik kambing. Kalau dia milik kambing, apa yang mau dia sombongkan? Dia bilang kambing saya jago lari, enggak ada lomba balap kambing ya. Tapi kalau onta ada lomba balap onta, kalau kuda ada lomba balap onta. Orang kalau punya kuda bangga atau tidak? Bangga. Susah, hati ini kita nggak bisa kontrol. Kita saja yang sudah ustadz ini yang sudah tiap hari ngaji tentang ikhlas belum tentu kita bisa kontrol, kita bisa ikhlas, belum tentu. Padahal kita sudah ya, kalau dibilang kajiannya selalu itu, tapi kenyataannya hati tidak bisa kita kontrol. Kita saja tiap hari ngaji tentang sabar gitu, mengontrol hati suruh sabar nggak bisa. Baru disentil orang sedikit sudah bikin jumpa pers untuk membantah itu orang. Menunjukkan kita terus Anda bilang kalau saya punya barang mewah, saya bisa menjaga hati, ya, mudah-mudahan demikian bisa. Tapi siapa yang bisa menjamin? Makanya Nabi SAW dulu menyuruh kita untuk terkadang berjalan kaki tanpa sendal. Sahabat berjalan kaki tanpa sendal. Ditanya, dulu Rasulullah menyuruh kami seperti ini. Ya, anamshi hafian, berjalan tanpa sendal sesekali. Rasulullah SAW menyuruh, ya, kadang-kadang kita jangan terlalu perhatikan, terlalu keren selalu. Al-badadzatu minal iman. Al-badzadah itu ya kecuekan, tidak terlalu perhatian, itu bagian daripada iman. Tidak harus selalu rapi. Sesekali kita biasa-biasa saja. Sekali-sekali kita jalan, kalau antum punya mobil mewah, sekali-sekali jalan kaki, sekali-sekali pakai mobil butut. Enggak apa-apa. Antum punya uang tidak harus selalu di bisnis kelas. Antum bisnis kelas terus nanti sombong nanti lama. Saya bisnis kelas terus, paling depan, dekat pramugari. Ya pramugari sama. Mau bisnis kelas ekonomi, pramugarinya sama. Sama atau beda? Beda. Yang beda. Beda. Kalau penerbangan luar negeri beda. Kalau penerbangan ini mungkin sama. Luar negeri beda ya. Jadi ini kadang-kadang buat kita akhirnya angkuh. Kita nggak bisa ngontrol hati kita. Makanya ya kita kalau beli barang, karena kita akan ditanya, wa fima anfaqah, kemana kau habiskan? Kita akan ditanya. Hati-hati para suami, jangan terbawa dengan keinginan istri. Kita sayang sama istri, tapi tidak semua keinginan istri kita penuhi. Kita akan rusak istri kita. Ya kalau antum nggak punya uang, alhamdulillah, bersyukur sama Allah. Yang jadi masalah yang punya duit ini. Ibu-ibu juga bersyukur, alhamdulillah suami saya duitnya terbatas. Kalau tidak terbatas nggak tahu deh. Ya.
Oleh karenanya ini sekedar pengingat, karena kita semua akan dihisab. Dari mana harta didapatkan, kemana kita habiskan. Ya, kalau kita punya uang berlebihan, sumbangkan. Bikin aset di akhirat. Bikin aset di akhirat. Namanya pingin barang mewah itu manusiawi, kita juga pingin ya. Saya lihat barang merah, saya lihat HP bagus, saya pingin punya juga. Tapi saya bilang buat apa? Ini HP saya dikasih sama teman. iPhone berapa ini? Saya dulu pikir iPhone 11, ternyata iPhone 10. Salah. Ternyata iPhone 10. Kemarin saya ditelepon lagi sama teman, Ustadz, ada iPhone 13 mau ganti enggak? Enggak, saya bilang. Itu yang iPhone 10 kasih Windows saja, saya bilang enggak usah, dia Samsung aja. Maksudnya saya tertarik, cuma ya kalau enggak perlu hisapnya tambah panjang. Ya. Belum barang-barang mewah yang lain. Karena ya. Ya. Karena kalau kita tidak kontrol, kita akan terpedaya ternyata hisab kita nggak bisa jawab nanti pada hari kiamat. Kemudian yang terakhir, wa an amalihi fima amila minhu. Tentang ditanya tentang amal. Tentang ilmu an ilmihi fima amila minhu. Tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Ini tanggung jawab besar bagi kita yang sering ngaji. Saya kadang-kadang sedih ya pada diri saya sendiri ya, yang belum bisa mengamalkan semua yang saya ketahui. Demikian juga saya sedih mendengar sebagian kasus dari sebagian ikhwan, sebagian akhwat yang tidak mengamalkan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Saya dapati sebagian ikhwan dalam ngaji lama ternyata masih riba ya. Ilmunya dia tahu tapi dia kerjakan. Saya pernah didatangi oleh seorang, dia ngeluhkan tentang istrinya sampai nangis. Ini orang alhamdulillah sekarang sudah baikan ya, tapi dia orang ini punya pangkat tinggi di kepolisian tapi sudah pensiun. Dia ngeluh sama tentang istrinya. Ustaz, saya bicara empat mata. Ya silakan. Dia nangis. Kenapa? Istri saya, Ustaz, ya Allah, kalau saya ajak berhubungan dia marah-marah. Misalnya saya ajak, sayang, apa katanya? Saya Masya Allah, saya menempatkan diri saya pada posisi dia, sedih banget gitu. Ya, saya bilang, istri bapak gimana? Sudah ngaji? Panitia pengajian Ustaz, Masya Allah. Akhirnya ada seperti itu, udah ngaji tapi nggak diamalkan. Mana dalil kita sampaikan, kita suami udah capek sampaikan bahwasanya banyak wanita masuk neraka gara-gara tidak bersyukur kepada suaminya. Ibu-ibu ngaji terus, suaminya tidak diperhatikan. Surga di telapak kaki suami ibu-ibu ya. Dicatat tuh ibu ya, dan diamalkan. Ya Allah, persaksikanlah saya sudah sampaikan kepada ibu-ibu di Semarang. Hisab terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi bertanya kepada seorang wanita, "Adzatu ba'lin anti?" Apakah kau punya suami? Kata dia, "Iya ya Rasulullah." "Kaifa anti minhu?" Bagaimana sikapmu terhadap suami? "La alu juhdan illa ma la astati." Kata dia, "Ya Rasulullah, aku berusaha menservis suamiku semaksimal mungkin kecuali yang aku tidak mampu." Luar biasa. Allahu Akbar, ibu dengar baik-baik ya. Kata Nabi SAW, "Unzuri aina anti minhu." Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suami itu surgamu dan nerakamu. Maka ini ilmu harus dihayatin dan diamalkan. Ini yang repot kita sekarang nih, kalau ke ngaji salaf, itu ngaji ilmunya, ilmu salaf, ilmu yang tinggi. Ilmu tauhid, ilmu amalan, ilmu ini ya. Dan ini semua ada tanggung jawabnya, bukan hanya sekedar ngumpulin wawasan ya. Kata Nabi SAW, Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Al-Quran akan membelamu pada hari kiamat kelak atau akan menyerangmu pada hari kiamat kelak. Ilmu seperti itu. Kalau kau punya ilmu tidak kau amalkan, musibah pada hari kiamat kelak. Maka kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala an ilmihi. Tentang ilmunya apa yang sudah dia amalkan. Pasti kita semua akan ditanya. Tentu kita para dai yang lebih banyak ditanya daripada antum. Ya, kita berusaha fattaqullaha mastata'tum. Tapi berusaha bertakwa semampunya, mulailah kita menata diri kita. Mulailah menata diri kita, karena ini semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang jalan keluar dari ini semua apa, ikhwan dan akhwat? Berat. Supaya kita selamat masuk surga tanpa hisab. Sudah, mau begini, mau beli barang mahal, masuk surga tanpa hisab.
mau gini, tapi bisa nggak? Susah masuk surga tanpa hisab, nggak gampang. Kalau kita menelaah ayat-ayat tentang orang-orang yang paling top di akhirat, selalu Allah mengatakan was-sabiquna sabiqun, sabiqun bil khairat, ya, yaitu orang-orang yang selalu paling depan dalam kebaikan. Mereka itulah yang calon-calon masuk surga tanpa hisab. Berbakti sama orang tua paling depan. Kalau di masjid paling saf pertama. Kalau sedekah paling pertama, ya. Selalu paling depan dalam kebaikan-kebaikan. Kalau masuk surga tanpa hisab. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang diberi harta yang banyak. Jadilah orang yang masuk surga tanpa hisab. Kalau tidak, Anda repot pada hari kiamat kelak. Kata Nabi SAW, inna fuqara'i ummati yawmal qiyamati yadkhulunal jannah qabla al-aghniya bi 500 am. Sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga sebelum orang-orang kaya 500 tahun sebelumnya mereka masuk surga. Orang kaya nongkrong nunggui sampai 500 tahun. 500 tahun itu bukan waktu yang sebentar, lama. Tapi orang kaya bisa masuk surga dengan cepat kalau dia masuk surga tanpa hisab. Tapi ini adalah secara global, ya, tentang masuk surga, tentang hisab, ya. Dan kita harus mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan hari tersebut. Bagaimana solusinya agar kita ringan, ya, pada hari tersebut? Sebagaimana nasihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Mulai sekarang kita detail, ya. Beli barang kita ingat ini untuk apa. Kita bicara, perlu enggak saya bicarakan? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak suatu lafal yang keluar kecuali ada malaikat yang mencatat, ya. Jadi kita melatih diri kita untuk menghisap diri kita, karena kita akan dihisap oleh Allah. Barang siapa yang sering menghisap dirinya di dunia, dia akan ringan hisapnya di akhirat. Jadi prakteknya bagaimana? Prakteknya, kalau kita misalnya mau bicara, kita mikir, saya ngomong ini bagus nggak? Kalau nggak bagus nggak usah ngomong. Kita mau nulis di grup, saya mau kirim ini, bagus nggak ya? Kalau nggak bagus nggak usah. Karena kadang kita cuek, kita ngirim lelucon, ternyata dalam lelucon tersebut ada klipnya, ada ceweknya yang terbuka auratnya. Ternyata kita menyebar maksiat. Ternyata di-share sampai 1000 kali, ya, kita maksiat 1000 kali tanpa kita sadari. Karena kita menggampangkan. Perlu nggak saya bicarakan aib ini? Kalau nggak perlu, nggak usah. Kita hisap diri kita, karena kita akan ditanya setiap apa yang kita ucapkan. Setiap apa yang mau kita beli, kita hisap. Ini perlu atau tidak? Kalau perlu, saya bisa jawab pertanyaan pada hari kiamat, beli, nggak ada masalah. Ya. Mau ada pertemuan, mau ada perkumpulan, ada yang mau kita lihat, ada yang mau kita tonton, ada yang mau kita dengar, hisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara cara agar kita selamat pada hari tersebut. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya masih banyak perincian tentang macam-macam hisab, orang kafir hisab atau tidak, tapi itu kita bahas dalam bahasan akidah dan saya tidak ingin bahas pada kesempatan kali ini. Kita cukupkan materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya kita akan buka tanya jawab. Ini sampai jam berapa panitia? Jam 9 kurang 1 jam. Karena saya ada kajian jam 8, mohon maaf, ya. Baik, nanti window kalau langsung pergi aja. 8 kurang 1/4, tinggalkan aja majelis, dipasang di sana. Ini tanya jawab pada kawan-kawan. Ustaz, apakah boleh sesudah berbuat baik tetapi disesali? Nah, ngapain perbuatan baik disesali? Kenapa perlu disesali? Ya. Kalau Anda sudah berniat baik, kemudian sudah terjadi, bilang qadarullah. Betapa sering kita yang melakukan kebaikan dan kita sudah persiapkan, kita sudah rencanakan, kita lakukan, ternyata di luar prediksi, kita bilang qadarullah. Allah sudah tahu niat saya baik. Dan itu banyak terjadi memang. Niat ingin bangun ini ternyata kecele. Niat ingin bantu ini ternyata kecele, ya. Saya contoh, ada seorang datang kepada saya. Saya lagi mau keluar di masjid. Ustaz, saya mau tanya. Saya bilang, saya lagi mau pengajian. Penting, Ustaz. Sudah, tanya cepat, ya. Iya. Ustaz, saya qadarullah 2 tahun lalu saya nikah sama seseorang wanita. Terus sebenarnya dari wajah saya nggak suka, Ustaz, dari fisik, tapi saya lihat dia orang wanita solehah.
Akhirnya karena kesolehan saya nikah. Terus kenapa? Terus sekarang saya menderita, Ustaz. Saya nggak suka, Ustaz. 2 tahun saya menderita. Ini contoh, melakukan kebaikan menyesal. Maksudnya itu mungkin terjadi. Ya, kalau kamu sudah istikharah, sudah niat baik, sudah, ini qadarullah, mau diapain? Tinggal lakukan ya apa yang harus kau lakukan setelah itu. Bolehkah saya menceraikan dia? Saya bilang, ya Allah. Kamu punya anak? Nggak punya, ya Allah, saya bilang. Ya, akhirnya saya kasih jawaban, tapi antum tidak perlu tahu jawabannya ya. Tapi ini contoh, maksud saya, contoh. Contoh lain, melakukan kebaikan menyesal. Saya pernah ngisi pengajian, ada yang tanya, Ustaz, saya kemarin sumbang sekian-sekian, ternyata kebanyakan, saya menyesal, Ustaz. Boleh nggak saya ambil lagi? Ini contoh, berbuat baik tapi apa? Menyesal. Jangan menyesal kebaikan. Kebaikan terus tidak ada yang perlu disesalkan. Yang ada kita, kalau ada terjadi, qadarallah masya fa'al. Masya Allahu fa'al. Jangan bilang lau seandainya fa inna lau taftahu amal syaitan. Semuanya katanya hanya membuka pintu syaitan, tidak akan bisa mengembalikan perkara yang sudah terlanjur. Mau diapain? Jalani, ikut prosedur yang baru bagaimana menghadapi musibah seperti ini.